Shalom adik-adik yang manis, apa kabar? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Kakak dan abang sekolah minggu sangat rindu berkumpul bersama adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu virtual. Yuk kita persiapkan diri dan hati kita, jangan sambil makan atau tiduran atau melakukan kegiatan yang lain ya. Kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, haleluya, puji Tuhan, yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh adik-adik senang sekali ya. Hari ini kita jumpa lagi di sekolah minggu virtual di KPI Bekasi. Adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya kan? Kakak doakan semuanya sehat-sehat, semuanya bersukacita, semuanya semangat nih mau ikut sekolah minggu virtual GKPI Bekasi. Sekarang kita mau membuka ibadah kita hari ini. Lagunya Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Pasti masih ingat kan? Kita nyanyikan ya adik-adik.
akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan sikap berdoa kita mau bernyanyi Bapa ku datang padamu. Ibadah ini diawali dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus halit langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus. Allah yang menyertai kehidupan kami dan bahkan Allah yang memberikan kami kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan masuk di dalam ibadah ini. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Kau mengutus Roh-Mu yang kudus, supaya di dalam berlangsungnya ibadah ini penuh dengan sukacita, dan kami boleh melaksanakannya menjadi pujian bagi nama-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan tentunya dengan semangat ya. Kita mau menaikkan lagu pujian Kunaikan Syukurku. Karena apa? Karena kasih Tuhan begitu besar untuk kita semuanya. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia besok, kakak mengundang laskar-laskar Kristus yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Saya Laskar Kristus. Siap semuanya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Dan lagi laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, supaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Jumpa lagi dong dengan Kak Siska di Firman Tuhan. Sebelum memulai Firman Tuhan hari ini, mari kita mulai di dalam doa. Semuanya ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tuhan beri kami kesempatan menikmati hari-hari kami, dan Tuhan juga beri kesempatan untuk boleh beribadah hari ini. Kami mau bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak sekolah minggu yang melayani saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pujian, doa, terlebih lagi kebenaran firman yang akan kami dengar. Mengertikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Adik-adik, hari ini kita bukan hari ini sih, sebentar lagi kita mau menyambut apa? Tadi udah tahu dong harusnya kan, di waktu di nyanyi-nyanyi kayaknya udah dikasih clue kalau kita mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus atau 17-an kalau kata teman-teman atau adik-adik semua kan. Iya, kita mau menyambut atau memperingati merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, hari ini pun firman Tuhan kayaknya bakal kena nih ke situ. Tapi kita buka dulu ya. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Zefanya. Zefanya itu di kita perjanjian apa? Kita perjanjian lama dong. Di kita perjanjian lama di Zefanya 3 ayat 17. Udah semua? Zefanya 3 ayat 17. Kasih Siska baca di sini, adik-adik juga baca ya di rumah. Ini di layarnya juga ada deh. Kita baca ya. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kita ulangin sekali lagi ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Aduh, kayaknya bingung ya sama kata-kata yang ayat yang kita baca. Tapi coba kita kakak jelasin firman-Nya. Semoga adik-adik bisa menangkapnya. Semoga adik-adik bisa menyerap apa sih maksud firman Tuhan hari ini. Tadi kan Kak Siska bilang kalau kita seluruh warga Indonesia dimanapun dari Sabang sampai Merauke di Papua semuanya menyambut Hari Kemerdekaan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kenapa sih kita memperingati hari itu? Kenapa nih kita harus memperingati setiap tanggal 17 itu ada 17-an memperingati Hari Kemerdekaan? Kenapa? Karena itu adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Bersejarah karena bangsa Indonesia atau pahlawan-pahlawan kita dulu itu berjuang tuh mati-matian, dari segala daerah juga berjuang mati-matian untuk supaya Indonesia itu lepas dari penjajahan yang lagi dijajahkan kita waktu itu, supaya lepas dari penjajahan. Makanya nih kita sebut mereka sebagai pahlawan yang menolong, yang membawa Indonesia mencapai kemerdekaannya itu di tanggal 17 Agustus. Makanya 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Tadi dibilang apa di ayat 17? Zefanya 3:17. Tuhan adalah pahlawan. Tuhan juga adalah pahlawan. Jadi waktu kita mengingat jasa-jasa para pahlawan yang rela berkorban, rela berjuang, menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya
sampai bertumpah darah supaya Indonesia mencapai kemerdekaannya, supaya Indonesia nggak dijajah lagi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Di sini Nabi Zefanya juga mau bilang, Tuhan adalah pahlawanmu. Jadi ingat, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggunya juga harus belajar mengingat bahwa di dalam hidup ini pun kita sedang berjuang, di dalam hidup ini pun kita sedang karena kita kan pasti nggak akan selamanya kan menghadapi hal-hal yang menyenangkan, menghadapi hal yang baik yang bisa kita atasi. Pasti selalu ada pergumulan, pasti selalu ada rintangan, pasti selalu ada tantangan. Nah, di dalam menghadapi cobaan, pergumulan, tantangan di dalam hidup ini, kita nggak bisa sendiri. Kalau kita cuma ngandelin kekuatan kita sendiri, kita pasti kalah. Kita butuh Tuhan Yesus sebagai pahlawan. Itu yang dibilang Nabi Zefania tadi. Ia adalah pahlawan. Dan Tuhan bersuka cita karena umatnya juga bersuka cita karena Tuhan. Kita juga selain mengingat pahlawan-pahlawan Indonesia di dalam hari kemerdekaan kita di tahun ini atau setiap tahun yang akan kita rayakan nanti di hari Senin, kita juga mau mengingat kebaikan Tuhan yang adalah Allah yang menyelamatkan kita, manusia, umat Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi, anak-anak Tuhan Yesus diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari hukuman. Itu yang Tuhan sudah lakukan sama kita, yang harus juga kita ingat, yang harus kita terus renungkan, yang harus kita hidupi. Bukan cuma hal-hal yang menyenangkan, tapi Tuhan itu juga rela berkorban, memberikan dirinya, memberikan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang berdosa. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bersyukur atas hidupnya, harus bersyukur atas, nggak boleh lagi kayak nggak bersyukur ya. Jadi kita harus belajar bersyukur di dalam hidup ini, bersyukur untuk diri kita yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu besar sama kita, yang udah menyelamatkan kita, rela berkorban untuk kita. Sama seperti tadi pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan kita pun Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kita. Dan dalam menjalani hidup kita ke depan juga, kita butuh Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita. Oke? Coba kita lihat di sini. Tadi ya, bahkan di ayat 20 loh. Kalau kasih kegali juga di ayat 20 sebenarnya Nabi Zefania itu menggambarkan bagaimana Allah menolong mereka dengan membawa mereka pulang dan memulihkan mereka. Itu ceritanya. Jadi umatnya dibawa pulang dan dipulihkan. Dan pertolongan Allah itu tepat pada waktunya ya adik-adik. Jadi jangan mungkin kita sebagai manusia mungkin merasa takut, tapi ingat janji Tuhan, ingat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maksudnya waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita. Tuhan aku mau sekarang pertolongannya, enggak ya. Jadi gitu. Kalau cuma pakai kekuatan sendiri, andalin diri sendiri, kita nggak akan mampu. Pasti kita kalah. Kita bisa menang di dalam hidup ini karena Tuhan Yesus. Jadi kita harus andalin Tuhan Yesus, pahlawan hidup kita dari dulu sampai selama-lamanya. Nah, Kak Siska mau ajak adik-adik semuanya bersyukur melalui firman hari ini bahwa Allah adalah penyelamat kita atas dosa. Itu yang pertama. Allah adalah penyelamat kita atas dosa. Itu yang Nabi Zefania juga sampaikan. Kita harus bersyukur untuk itu. Dan di sini pun dibilang Tuhan Yesus bersyukur juga, bersukacita, bersorak-sorai karena rasa syukur anak-anak manusia itu umat Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan juga harus bersyukur ya, supaya Tuhan juga bersukacita melihat anak-anak Tuhan. Wah, mereka bersukacita, mereka bersyukur bahwa memang ada Tuhan di dalam hidup mereka. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan itu. Terus adik-adik sekolah minggu semuanya juga ya, kakak-kakak sekolah minggunya juga diajak bahwa kita harus menjadi pahlawan-pahlawan kecil, harus jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan nggak cuma mau nolong kita supaya kita ya udah merasakan berkatnya aja. Oh enggak, Tuhan mau anak-anak Tuhan Yesus menjadi pahlawan-pahlawan juga, yang menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang mau membantu dan berkorban demi orang lain, terlebih lagi yang membutuhkan. Tidak boleh yang kalau ini dia lah kak, inilah kak. Waktu lihat orang lagi kesusahan dibiarin aja, padahal
Tuhan Yesus menolong kamu, menolong kita. Jadi Tuhan Yesus panggil adik-adik sekolah minggu selain bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus mau jadi pahlawan di dalam hidup kita, adik-adik sekolah minggu juga harus mau menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan kecil Tuhan ya. Kita sama-sama belajar, kakak-kakak sekolah minggunya juga belajar, adik-adik sekolah minggunya juga belajar, semua umat Tuhan juga mau belajar untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, membantu dan berkorban demi orang lain, apalagi yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di minggu ini kita akan ada aktivitas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia atau 17-an. Nah, aktivitasnya adalah kita akan bernyanyi secara virtual. Adik-adik yang ada di rumah akan bernyanyi secara virtual. Boleh kelas apa aja boleh ikutan. Mulai dari kelas batita, kecil, tanggung, besar sampai pra-remaja boleh ikutan. Kita akan menyanyikan lagu Doa Kami. Nanti untuk cara lebih jelasnya boleh adik-adik lihat di link yang ada di description box atau di kotak penjelasan di YouTube kita kali ini, atau adik-adik bisa tanya juga ya ke orang tuanya, nanti ada kok linknya sama orang tua adik-adik. Dan waktu pengumpulannya kapan Kak? Waktu pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 19 Agustus. Jangan lewat dari itu ya. Kalau lewat dari itu mohon maaf nih, nanti kalau misalnya video adik-adik ke skip, oke? Dan jangan lupa kirim nanti rekaman adik-adik ke nomor yang ada di bawah ini. Ayo catat nomornya, oke? Jadi adik-adik jangan lupa ya cek link yang ada di description boxnya, oke? Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita yang udah kita dengar. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh terus mengingat, terus merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami mau belajar melakukannya. Ampunkan kami jikalau selama ini kami sering tidak dengar-dengaran akan firman-Mu, kami sering melupakan firman-Mu, kami sering tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Apapun sikap kami yang tadi mungkin waktu ibadah tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang ampunkan kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh lebih baik lagi dalam bersikap, terlebih lagi di dalam ibadah. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, biarlah Tuhan yang memberkati kami anak-anak Tuhan untuk boleh berjuang melakukannya di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk Tuhan yang hadir sebagai pahlawan hidup kami, yang mau menolong kami, dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan, menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perkenalkan, nama saya Nathanael dari kelas tanggung. Selamat hari Minggu. Saya akan memberikan tugas yang dikasih kepada saya, yaitu ayat hafalan Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar itu lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya.
kami adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus bagi kami. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus bagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Dengan sikap berdoa kita mau bernyanyi, Bapa Engkau baik. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala kemurahan Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ibadah ini harus kami lakukan di tengah-tengah wabah yang berlangsung, dan juga kami melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, itu semuanya tidaklah membatasi akan kasih anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Engkau peliharakan hidup kami, biarlah Engkau menjagai daripada anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh melaksanakan ibadah ini, dan juga mereka boleh melakukan pelajaran-pelajaran mereka di tengah-tengah keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga di dalam kesempatan-kesempatan ini
guru-guru dari sekolah minggu yang sudah menyajikan pelayanan ini Tuhan. Engkau berkati setiap usaha mereka, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, supaya sungguh Tuhan melalui pelayanan daripada anak-anak-Mu ini, mereka boleh mempermuliakan Tuhan dan mereka boleh sukacita di dalam melakukan itu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini, esok sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa